Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi la haula wala quwata illa billah, amma ba'du wa ba'da. Hadirin jamaah pedas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat kembali bersilaturahim dalam acara yang kita nantikan, yaitu dalam acara pedas, pesan dari sahabat. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengkaji tentang keajaiban sebuah doa. Karena sejatinya kita sebagai manusia butuh pertolongan Allahnya. Maka Allah telah mengisyaratkan kepada kita agar kita mempunyai senjata yang disebut dengan doa. Karena Allah sendiri telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Berdoa, mintalah kepadaku apa yang menjadi kebutuhan kalian. Maka kata Allah, aku akan sempurnakan hajat-hajat kalian. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kajian ini kita coba akan belajar tentang mensikapi ayat-ayat yang Allah isyaratkan kepada kita. Kita pernah disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, kata Muhammad, kata Rasulullah, kepadamu wahai Muhammad, tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Maka ketika kita betul-betul banyak kebutuhan, banyak perlunya sama Allah Subhanahu wa taala, maka doa adalah mediasi agar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selama ini pertanyaannya, kita sudah minta belum? Ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya hajat, pertanyaannya, kita sudah minta belum agar Allah menyelesaikan hajat-hajat kita? Karena sejatinya kadang-kadang kita lupa. Coba kapan kita terakhir minta kepada Allah agar kita segera diberikan untuk bisa berangkat ke tanah suci? Kapan kita berangkat? Kapan kita meminta kepada Allah? Kapan kita terakhir berdoa seperti itu? Hanya kadang-kadang kita enggan berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa? Meminta, dan permintaan itu kita bawa dalam sholat. Sholat yang bagaimana? Bawa tuh dalam sholat subuh, bawa dalam sholat duhur, bawa dalam sholat asar. Kita nggak pernah bawa tuh hajat kita, keinginan kita di dalam doa kita. Karena sejatinya apapun yang menjadi keinginan kita, bawa dalam doa, sebutkan. Contoh, misalkan kita punya hajat, punya cita-cita ingin berangkat haji. Nah, dibawa nggak dalam doa untuk pergi haji? Bawa dalam doa ketika kita sholat, tutup dengan doa, ya Allah, perkenankan saya untuk dapat menunaikan rukun Islam yang kelima. Bawa terus. Sholat subuh dibawa, sholat zuhur dibawa, sholat asar dibawa, sholat maghrib dibawa, sholat isya dibawa. Terus tiap waktu sholat itu doanya minta ke haji terus, insya Allah, ya kan? Kenapa? Karena kata Allah sendiri yang berfirman, ana abidun bibi, aku malu kepada hambaku yang minta terus. Nah, pertanyaannya, kita udah minta terus belum? Maka mintanya yang istiqomah, terus minta, ya kan, supaya Allah malu. Bagaimana Allah malu? Kita aja mintanya nggak serius, bagaimana mau dikabulkan? Maka betul tuh, ketika kita berdoa, kesungguhan hati, keikhlasan, niat yang luar biasa harus betul-betul juga terungkap dalam sebuah doa kita. Kalau ini sudah diungkapkan, semua hajat kita insya Allah Allah kabulkan. Kenapa? Karena kita mintanya serius. Kalau mintanya nggak serius, bagaimana dikabulkan? Jadi betul-betul jangan sampai kita disebut sebagai orang yang bidulil ilmi, nggak punya ilmunya. Maka tuh kita pahami ilmunya supaya kita dikasih sama Allah. Yang pertama, kita tahu apa sih yang Allah mau. Kita kan kalau minjem duit ke orang gitu kan, apa sih yang dia senengin? Ya kan? Kita biasa nih kalau minjem ke orang, gitu kan, pertama apa yang kita lakukan? Kita puji dulu orangnya. Habis dipuji apa? Kita tinggi-tinggiin, kita alem-alem. Supaya kenapa? Tujuannya satu, supaya kita gampang dipinjemin duit. Nah, begitu pun dengan Allah. Dengan manusia aja seperti itu, apalagi dengan Allah.
maka betul-betul tuh Allahnya dinomorsatukan. Dengan apa? Pertama, supaya dikasih sama Allah, zikirnya dimantepin, puji Allah dengan bacaan apa? Banyak dah. Di antaranya ada bacaan Asmaul Husna. Nah, yang pertama apa? Dengan zikir-zikir yang bikin Allah senang. Contohnya apa? Zikir yang Allah senangi. Tuh, seperti bacaan Ya Azizu Ya Hakim Ya Ghafuru Ya Rahim Ya Azizu Ya Hakim Ya Ghafuru Ya Rahim. Ya Aziz, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha besar, Engkau yang maha besar ya Allah dari masalah yang saya hadapi. Masalah saya mah kecil ya Allah, Engkau yang maha besar. Ya Allah, Engkau yang maha tinggi, Engkau yang maha kuasa. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menemani ikhtiar saya. Hari ini, saat ini saya butuh pertolongan Engkau ya Allah. Maka hadirkan kalimat zikirnya kepada Allah agar kita betul-betul dekat. Dekat dengan apa? Dekat kepada Sang Maha Pencipta. Kalau kita sudah dekat, gampang bos kita punya hajat. Ente juga tuh, ya kan? Kalau dekat sama bos, kan gampang minta apa-apa. Maka kalau kita gampang punya hajat, digampangin sama Allah, deketin Allahnya. Gimana deketin Allahnya? Yang pertama, benahi yang wajib, hidupkan yang sunnah. Perhatikan sholatnya. Selama ini sholat kita sudah tepat waktu belum? Kalau ba'diyahnya, qobliyahnya, duhanya, tahajudnya dipakai, ini yang kemudian Allah senang. Allah senang. Kalau udah Allah senang, lihat janji Allah yang tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesan ini akan memberikan inspirasi dan motivasi kita agar kita segera betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih butuh pertolongannya, butuh rezekinya, dan yang terpenting adalah butuh ampunannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini, pemirsa yang ada di rumah, dalam keadaan Allah memberikan kesehatan buat keluarga kita, dan keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang salah. Insya Allah pada kesempatan yang lain kita akan bersua kembali. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.